maaf, aku datangnya telat. Oh iya, nggak apa-apa, Mam. BTW, itu kamu bawa apa, Mam? Ini perlengkapanku yang harus dibawa kalau keluar rumah, Rek. Apalagi covid gini, takut terpapar aku soalnya. Boleh, aku coba nggak, Mam? Oh iya, boleh nih. Hand sanitizer-nya kok gini, Mam? Bikin kulit kering ini. Terus kok nggak ada harumnya ya? Mending kamu coba punya Eci nih, Mam. Kalau menurutku bagus banget sih. Iya nih, sanitizer apa ini sih? Kok nggak bikin kulit kering? Ini hand sanitizer by Oceana, Mam. Hand sanitizer by Oceana ini mengandung alkohol yang dapat membunuh kuman hingga 90%. Boleh dibawa kemana aja, terdapat kandungan alga di salah satu bahannya, terus tidak bikin kulit kering juga. Dengan harga yang terjangkau, menurutku hand sanitizer-nya worth it sih. Terus gimana cara pesannya? Pertama-tama buka Instagram, lalu cari Instagramnya byoceana.id. Nah, di bio IG ada link yang nantinya akan tersambung di Shopee. Di situ pilih produk, lalu cek kode, selesai, mudah kan? Oh, mudah banget ternyata. Pulang nanti aku langsung beli. Makasih, Rek, buat rekomendasinya. Sekarang kita akan kerjakan tugas KPI dulu yuk. Yuk. Mengelola komunikasi pribadi, pemasaran langsung dan interaktif dari mulut ke mulut dan penjualan pribadi. Pemasaran langsung. Pemasaran langsung atau direct marketing adalah penggunaan saluran-saluran langsung konsumen atau CD consumer direct untuk menjangkau dan menyerahkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Manfaat pemasaran langsung. Pemasaran langsung memberikan manfaat bagi pelanggan dalam banyak hal. Yang pertama, berbelanja dari rumah dirasakan menyenangkan, nyaman, dan bebas dari pertengkaran. Cara ini menghemat waktu dan memperkenalkan konsumen dengan pilihan barang dagangan yang lebih banyak. Saluran-saluran dalam pemasaran langsung. Yang pertama, surat langsung. Yang kedua, pemasaran katalog. Dan yang ketiga, ada telemarketing. Media lain untuk pemasaran tanggapan langsung. 1. Televisi. Ada iklan jawaban langsung, ada saluran belanja dari rumah, dan yang terakhir ada video, teks, dan TV interaktif. Dua, pemasaran melalui kios. Kios adalah gedung atau bangunan kecil yang dapat menampung unit penjualan atau informasi. Istilah tersebut menggambarkan tempat penjualan koran, tempat penjualan makanan dan minuman, dan barang-barang lain yang sering terlihat di sepanjang jalan. Pemasaran interaktif. Pemasaran interaktif adalah kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan konsumen yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kesadaran akan merek, memperbaiki citra brand atau produk, dan menciptakan penjualan produk serta jasa. Bagaimana penerapan interaktif marketing? Yang pertama ada survei dan kuis. Menyelenggarakan survei atau kuis yang interaktif bisa menjadi wadah bagi konsumen untuk memberikan respon terkait suatu produk atau jasa. Yang kedua ada video interaktif. Faktanya di masa modern sekarang, kebanyakan orang memang lebih tertarik melihat gambar, suara, atau menonton video. Yang ketiga ada kustomisasi. Beberapa perusahaan besar telah mencoba cara ini dengan mencantumkan nama konsumen pada produk edisi terbatas sebagai salah satu penghargaan atas loyalitas yang diberikan. Penjualan dari mulut ke mulut. Aspek kunci jaringan sosial adalah berita dari mulut ke mulut, serta jumlah dan sifat percakapan dan komunikasi antara berbagai pihak. Hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh berita dari mulut ke mulut. Yang pertama, membayar dengan umpan balik, memaksakan untuk terbuka pada peserta berita, menuntut kejujuran, membantu pelanggan menceritakan kisah, jangan menggunakan skenario, jangan merencanakan, jangan menjual, dan yang terakhir, jangan mengabaikan.
mengukur efek berita dari mulut ke mulut, skala kampanye atau jangkauan kampanye, kecepatan kampanye menyebar, pangsa suara di ruang tersebut, pangsa suara dalam kecepatan tersebut, relevansi pesan, kemampuan bertahan pesan, seberapa jauh bergerak dari sumbernya. Merancang angkatan penjualan, tujuan dan strategi tenaga penjualan, mencari calon pelanggan, menetapkan sasaran, berkomunikasi, menjual, melayani, mengumpulkan informasi, dan mengalokasi. Struktur tenaga penjualan teritorial, struktur tenaga penjualan produk, struktur tenaga penjualan pelanggan, struktur tenaga penjualan kompleks. Prinsip-prinsip penjualan pribadi, persiapan yang matang, mendapatkan atau menentukan tempat pembeli, merealisasikan penjual, menimbulkan goodwill setelah penjualan terjadi. Langkah penjualan pribadi: 1. Mencari pelanggan dan melakukan kualifikasi. 2. Pendekatan pendahuluan. 3. Presentasi dan peragaan. 4. Mengatasi keberatan. 5. Menutup penjualan. 6. Tindak lanjut dan pemeliharaan.